Assalamualaikum, ini adalah vlog kedua aku. Akhirnya tayang juga ya. Kemarin sudah sempat aku vlog, yaitu pada bulan Februari. Namun awalnya sih Maret pengen nge-vlog lagi, tapi karena beberapa hal, terutama karena malas, maka akhirnya baru April ini terrealisasi untuk nge-vlog kembali. Oke, hari ini aku mau nge-vlog tentang taman aku. Ya, taman minimalis ya, berukuran hanya 5x2 meter ya, 5x2 meter. Jadi sebenarnya sih kita itu kalau mau buat taman nggak perlu harus pakai jasa taman ya, kita bisa berkreasi dengan diri kita sendiri ya. Kita mau buat apa, tanam apa, yang intinya kita jangan takut-takut untuk mengeluarkan kreativitas kita sehingga kita bisa menghasilkan apa yang kita inginkan. Oke, satu-satu ya. Jadi awalnya taman aku ini hanya aku tanami sama rumput, kemudian sama beberapa pohon aja, pohon ketapang. Tapi cik dilihat-lihat kok nggak tertarik dan nggak kelihatan seninya gitu ya. Akhirnya aku makeover taman aku gitu. Jadi sebenarnya kalau kita ingin makeover taman ya, atau buat taman minimalis itu kita nggak perlu pohon-pohon yang mahal ya. Kalian bisa lihat di isi dari taman aku ini pohon-pohon atau tanaman hias yang ya biasa-biasa aja, standar, nggak ada yang terlalu mahal harganya. Jadi hanya terdiri dari pandan Bali untuk center pointnya, pandan Bali sama ini bonsai asam apa gitu, aku lupa nama asamnya, tapi namanya asam yang kemudian dibonsai. Jadi ini yang aku buat center point di taman aku. Jadi tips bagi teman-teman yang mau buat taman minimalis itu harus ada minimal satu lah ya, minimal satu tanaman center pointnya, artinya yang lebih besar. Jadi nanti yang lainnya itu hanya sebagai pemanis di bawah-bawahnya aja. Nanti aku jelasin satu-satu ya. Oke, yang pertama aku mau review sama rumputnya. Rumputnya ini belum begitu lebat karena aku baru tanam, dan ini di daerah aku susah banget carinya. Ini adalah rumput gajah tapi yang variegata ya, jenisnya variegata. Jadi kalau rumput gajah aja itu kan hijau aja, tapi karena ini variegata jadi ada kombinasi warnanya, yaitu warna hijau sama warna putih ya. Jadi aku tinggalnya di Rantau Prapat, Sumut, tapi di Sumut tidak ada, bukan di Sumut ya, di kotaku itu nggak ada jual rumput yang seperti ini. Jadi terpaksa deh beli online dari Shopee itu dari Bogor, dan kalian bisa tahu sendiri nyampe sini tuh banyak yang kuning. Jadi akhirnya yang tumbuh itu ya inilah. Ini awalnya rapat, ini awalnya itu penuh ya, full dengan rumput gajah, tapi karena sudah terlalu lama di pengiriman maka terseleksilah yang tahan banting dan tahan cuaca. Ini hanya ini aja rumputnya ya. Lalu di sini ada pohon. Nah, ini adalah bonsai. Ya, bonsai, tapi ini jenis bonsai kayak ini masih kecil banget. Aku minta dari abang aku. Jadi karena dia masih kecil dan nunggunya itu bertahun-tahun ya. Jadi ya gitu deh, harus sabar nunggunya. Gak apa-apa lah ya. Yang penting gratisan. Kemudian di sini ada juga aku tanam bunga jenis tanaman hias jenis bromelia namanya ya, bromelia. Kalau di daerah Jawa sih mungkin harganya nggak terlalu mahal ya. Kalau di sini juga ya kemarin itu satu pot sekitar 100.000 lah. Kemudian di sampingnya aku kasih bunga atau tanaman hias lili Paris ya, ini murah meriah ya, lili Paris. Terus ada juga ini sih aku bilangnya krokot juga ya, krokot. Terus ini ada bunga gantung, terus ada brokoli. Aku pilih brokolinya ini brokoli yang gak bisa besar ya, karena kalau ada beberapa tanaman brokoli itu adalah dia itu bisa besar, tapi kalau ini aku pilih yang kecil aja. Kemudian ada lili, dan ini adalah krokot.
krokot. Nah, yang untuk center pointnya aku pakai yang namanya bonsai jenis asam. Ya. Nah, ini di sekelilingnya aku kasih batu alam, tapi bukan batu alam ya, batu koral, bukan batu koral yang dari laut, tapi ini batu koral yang jenis sungai. Itu lebih bagus yang dari laut sih, tapi tentu saja harganya lebih mahal ya, makanya aku pilih yang murah-murah saja, itu batu koral sungai. Terus aku kombinasiin tuh batu-batu besar di situ. Fungsinya apa? Salah satu fungsinya itu adalah untuk menahan tanahnya, karena tanahnya itu kan agak ke atas biar kalau hujan tuh nggak turun. Tapi selain itu juga sih fungsinya supaya kelihatan lebih alami aja. Dan next itu di belakangnya aku jajarin pisang Bali ya, pisang Bali. Aku kasih pisang Bali supaya ya kalau di belakang itu kan bagusnya dikasih sama tanaman-tanaman yang tinggi gitu ya, jadi supaya lebih kelihatan estetik. Nah, yang di sini juga aku pakai center point yang kedua, yang di pojokan itu aku pakai pandan Bali. Pandan Balinya ini masih kecil. Ini harganya nggak mahal sih menurut aku. Ini hanya 50.000 satu pot. Mungkin di daerah kalian bisa lebih murah. Ya, ini adalah pandan Bali. Kalau udah besar tuh bagus banget. Tapi karena ini kami belinya masih kecil ya, seperti ini. Tapi mudah-mudahan cepet gede ya. Kemudian di bawahnya juga ada bonsai dan bunga-bunga di sekelilingnya sama kayak yang di sebelahnya, yaitu hanya terdiri dari lili Paris, brokoli kuning, krokot, dan lain-lain. Tetap aku kelilingi sebagai penahan tanahnya itu pakai batu koral sungai ya. Nah, itu ada juga bunga matahari tuh. Bunga matahari itu pemberian dari murid aku. Jadi karena gratis dipertahan di situ ya. Ya, inilah taman minimalis. Masih pertama kali sih buat yang seperti ini. Jadi ya senang aja, nggak perlu pakai jasa orang lain, tapi kita bisa kreasi sendiri. Nanti aku akan review lagi ya kalau sudah ada perubahan ataupun rumput gajahnya udah penuh. Oke, terima kasih.